Masih ingat kasus pembubaran sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam terhadap warga Muhammadiyah di Sulawesi Selatan di Kabupaten Baru. Coba kita simak dulu cuplikan videonya. Ini video kejadian pembubaran sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam yang intoleran terhadap warga Muhammadiyah yang mau menyelenggarakan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah di Masjid Nurul Tajdid. Itu masjid milik Ormas Muhammadiyah sendiri, tapi tetap mereka bubarkan secara paksa. Coba kita lihat video cuplikan detik-detik di mana mereka membubarkan sholat Idul Fitri warga Muhammadiyah. Ini cuplikan dari Detik Sulsel ya, video cuplikan dari halaman Detik Sulsel. Detik-detik jamaah Muhammadiyah dilarang sholat id di Masjid Nurul Tajdid Baru. Apa hasil rapat tadi? Hasil rapat kita akan membuat perencanaan, kita akan berkoordinasi dengan Kapolres, dengan Bupati, Camat, dan seterusnya. Ya, setelah itu, kalau memang itu adalah bisa Suaranya kurang jelas. akan memang merencanakan dia betul teman. Dengan catatan pastikan dia FDP yang masih membawa data karena tidak berkuasa. Nanti kita pertemukan kan yang mana lebih kuat. Ini macam-macam juga. Hah? Kita cari mana tak ada pajaknya tuh mana? Ya, tapi udah diserahkan sama pihak BPN. Ini orang tua ngamuk-ngamuk. Apa ya kita? Ya, kita biasa masih ada di pertemuan pengewa kita Kita bukan orang di sini, tidak tahu apa-apa. Orang masih masuk, tidak, saya orang di sini. Apanya? Padahal ada polisi tuh ya. Mau main pukul. Bapak udah tua, Pak, banyak istighfar. Keluar Semua. Kalau tidak ada keluar. Bapak itu sok-sokan. Padahal itu mungkin ada satu pemuda saja yang ngadepin Bapak ini, selesai Bapak ini. Ya. Kok nggak nyadar gitu loh. Sudah Pak, nanti dibicarakan di RDP. Bapak lihat ekspresinya, ya, emosi betul itu. Padahal ada aparat, ya. Kok bisa mereka nggak bisa ngontrol emosi? Sudah tua, ya Allah ya Rob. Keluar. Tidak ada mau keluar. Keluar. Mau jatuh. Siapa ini? Keluar. Semua nak berdata sih. Tidak ada. Tidak juga. Ya, itu tadi cuplikan video dari Detik Sulsel ya, di mana sekelompok umat Islam melakukan penolakan, bahkan pembubaran paksa sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Ya. Padahal menurut berita yang beredar, Ormas Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Baru tersebut, mereka melaksanakan sholat Idul Fitri itu di masjid, di mana masjid tersebut aset Muhammadiyah. Meskipun masjid itu fasilitas umum, tapi masjid tersebut secara aset itu adalah milik Ormas Muhammadiyah. Bukan milik pemerintah, bukan milik ormas lain, bukan milik warga setempat, ya, tapi milik Ormas Muhammadiyah. Ya, meskipun sekali lagi yang namanya masjid itu ya milik umat Islam secara umum. Ya, tapi secara kepemilikan itu aset Muhammadiyah. Lalu kenapa mereka melakukan penolakan, pembubaran? Ini kan namanya tindakan intoleran, tindakan radikal.
Apalagi kita melihat tadi, sudah ada aparat yang menjaga. Negara kita ini menjamin Ormas Muhammadiyah, ya, membebaskan atau memberikan kebebasan terhadap Ormas Muhammadiyah untuk melakukan penentuan kapan 1 Syawal, kapan 1 Ramadan. Negara saja mengizinkan. Lah ini kok ada sekelompok orang yang nggak tahu atas dasar apa melakukan penolakan pembubaran. Itu kan tindakan yang intoleran, tindakan yang radikal kalau sudah seperti itu. Ya. Dan asal tahu saja, ya, pelakunya ya bukan orang-orang yang disebut Salafi Wahabi yang selama ini dituduh sebagai kelompok yang intoleran, kelompok yang radikal. Padahal Salafi Wahabi nggak pernah melakukan hal-hal yang intoleran dan radikal seperti itu, ya. Dan kabar terbaru, pimpinan wilayah Muhammadiyah akhirnya resmi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, ya. Coba kita baca beritanya. Ini dari halaman Detik Sulsel, ya. Muhammadiyah Sulsel laporkan polisi buntut larangan sholat Id di Masjid Baru. Ini ya. Pimpinan wilayah Muhammadiyah PWM Sulawesi Selatan resmi melaporkan kasus pelarangan sholat Id jamaahnya, ya, di Masjid Nurul Tajdid Baru. Pimpinan wilayah Muhammadiyah PWM Sulawesi Selatan resmi melaporkan ke polisi usai jemaahnya dilarang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Tajdid, Kabupaten Baru. Sikap PWM Sulsel didasari atas adanya eskalasi konflik yang terus berlanjut di balik perkara tersebut. PWM Sulsel melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel Kamis 2 April 2026. Baru kemarin. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut laporan pengaduan yang lebih dulu masuk di Polres Baru atas dugaan tindak pidana penghalangan ibadah oleh sekelompok massa. Penyerahan dokumen ini dimaksudkan agar Polda Sulsel memberikan atensi khusus terhadap kasus yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polres Baru dan kini membutuhkan penanganan yang serius, objektif, dan berkeadilan. Wakil Ketua PWM Sulsel, Gagaring Pagalung, dalam keterangannya Kamis 2 April, menurut Gagaring, eskalasi konflik terus berlanjut setelah adanya dugaan intimidasi dalam rapat lanjutan pada 22 Maret 2026. Hal itu belakangan membuat Muhammadiyah di Baru menempuh langkah hukum ke Polres Baru hingga berujung pelaporan ke Polda Sulsel. Gagaring menegaskan, PWM Sulsel akan mengawal langsung kasus ini agar tindakan intoleransi tidak terulang. Pihaknya juga berharap agar aset masjid milik Muhammadiyah tidak diserobot oleh pihak lain yang tidak memiliki dasar hak. Padahal selama ini Salafi Wahabi juga ya yang dituduh, ya, pelaku penyerobot masjid milik Muhammadiyah. Tapi pada faktanya itu tidak terbukti, ya. PWM Sulsel memandang bahwa penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada level narasi teknis atau mediasi yang dangkal betul, ya, melainkan harus menyentuh akar persoalan, yakni perlindungan kebebasan beribadah, perlindungan aset wakaf, dan penegasan hak pengelolaan masjid berdasarkan jejak historis serta dokumen yang sah, tegasnya. Ketua Tim Pendampingan Penyelesaian Kasus Masjid Nurul Tajdid Muhammadiyah Baru ini berharap kasus ini mendapat perhatian khusus dari Polda Sulsel. Gagaring menyebut persoalan ini tidak hanya sebatas sengketa pengelolaan masjid, melainkan menyangkut kebebasan beribadah. Akar persoalan ini bukan semata perbedaan waktu pelaksanaan Idul Fitri, tetapi merupakan konflik yang telah berkembang sebelumnya dan memuncak pada 20 Maret 2026. Saat jamaah Muhammadiyah dihalangi menggunakan Masjid Nurul Tajdid Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat Id, katanya, ya. Gagaring menegaskan pihaknya mengantongi bukti kepemilikan dan hubungan kelembagaan Muhammadiyah atas Masjid Nurul Tajdid Baru sangat kuat. Selain dokumen pembelian tanah dan dokumen wakaf, terdapat pula dokumen pengajuan proyek pembangunan masjid yang secara eksplisit menempatkan Muhammadiyah sebagai penerima manfaat, ya. Dia melanjutkan,
Tanah lokasi masjid seluas 560 meter persegi telah dibeli sejak 14 Januari 1997. Sudah lama ya. Melalui akta jual beli nomor 10 ini ya. Tanah tersebut kemudian ditegaskan sebagai tanah wakaf untuk kepentingan Masjid Nurul Tajdid Muhammadiyah BTN Pepabri. Melalui surat pernyataan wakaf tertanggal 20 Juli 2022, ikrar wakaf ini bentuk W1, akta ikrar wakaf bentuk W2 nomor ini ya, serta surat pengesahan nazir nomor ini tertanggal 28 Juli 2022, kata Gagarin ya. Menurut dia, pembangunan masjid sejak awal diajukan, dibiayai dan dijalankan dalam lingkungan Muhammadiyah. Jejak dokumen proyek berupa rincian pembiayaan pembangunan tahun 1998, laporan berkala pembangunan hingga rekomendasi dari PWM Sulsel kepada PP Muhammadiyah pada tahun 1999. Keseluruhan dokumen tersebut menunjukkan bahwa masjid ini bukan objek tanpa sejarah, melainkan aset dakwah Muhammadiyah yang dibangun dan digunakan ya. Selain itu, asetnya dikelola dalam orbit persyarikatan. Ya, PWM Sulsel menilai bahwa pembiaran atas kasus seperti ini akan menjadi presiden buruk bukan hanya bagi warga Muhammadiyah di Baru, tetapi juga bagi perlindungan hak beribadah dan keamanan aset wakaf secara lebih luas ya, imbuh Gagarin. Sebelumnya diberitakan jemaah Muhammadiyah dilarang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Tajdid wilayah Pepabri, Kelurahan Copo, Kecamatan Baru, Jumat 20 Maret ya. Jemaah dicegat dan dipaksa membubarkan diri meninggalkan lokasi. Insiden bermula saat jemaah Muhammadiyah hendak menunaikan ibadah di Masjid Nurul Tajdid yang secara legalitas adalah aset resmi Muhammadiyah berdasarkan akta ikrar wakaf ya, ungkap Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Baru Ahmad Jamaluddin dalam keterangannya Jumat 20 Maret ya. Kapolres Baru AKBP Ananda Fauzi menyebut perkara pelarangan sholat Id itu terkait persoalan teknis dan sudah ditangani. Penolakan ini disebut ada kaitannya soal warga yang tinggal di sekitar masjid tersebut tidak melaksanakan sholat Idul Fitri bersamaan dengan Muhammadiyah. Penolakan warga lebih dari masjid tersebut tidak melaksanakan sholat Id hari ini. Ya, besok Sabtu baru akan digunakan sholat Id, ujar Ananda kepada Detik Sulsel Jumat 20 Maret. Lah itu kan jelas, masjid itu aset Ormas Muhammadiyah. Ya, dikelola oleh Muhammadiyah. Ya terserah Ormas Muhammadiyah. Mereka mau lebaran tanggal 20, mau tanggal 21, ya kan, mau hari Jumat atau hari Sabtu, ya terserah Ormas Muhammadiyah sesuai dengan keputusan mereka. Lalu kenapa kok malah melakukan penolakan, pembubaran sampai ya kita lihat tadi cuplikan videonya sampai mau aduh, ya orang tua mau mukul-mukul ya kan. Emosi sampai seperti itu kan. Ya, kalau memang Ormas Muhammadiyah Idul Fitri lebih dahulu, ya kan bisa sholat di tempat lain. Atau mungkin izin kepada Ormas Muhammadiyah untuk menggunakan masjidnya. Loh, bisa saja diizinkan, nggak ada masalah. Ya, tapi kami setujulah dengan Ormas Muhammadiyah mengambil langkah seperti ini, ya, resmi melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses, dan jangan hanya berhenti di mediasi saja. Ya, harus ada tindakan tegas supaya tidak terjadi lagi tindakan-tindakan intoleran dan radikal seperti itu ke depannya nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat.